Jadi intinya, 14 faktor ini yang menjadi penyebab armada kapal laut dianggap selalu molor dari jadwal sama penumpang. Kita rekap ulang ya. Semua jenis kendaraan pastinya harus mengisi ulang bahan bakarnya. Hanya saja kapal laut jauh lebih lama waktu mengisinya dari transportasi lain karena kapasitas tangki kapal laut. By the way, ini yang naik namanya pilot pandu pelabuhan, bukan nahkoda kapal ya. Karena pastinya banyak yang salah sangka jika beliau yang naik ke kapal yang paling akhir itu adalah nahkoda kapal, padahal bukan. Nahkoda kapal atau kapten itu jarang sekali turun dari kapal untuk jalan-jalan. Dan bahkan jika kapten turun untuk jalan-jalan di darat, salah satu faktor mengapa kecepatan kapal menurun itu karena pada baling-baling kapal atau propeller kapal sudah banyak menempel tiram dan karang. Halo teman-teman basudara semua, salam seluas-luasnya. Kali ini saya ingin membahas satu tema yang sering kali dikeluhkan penumpang kapal yang saya dengar secara langsung maupun secara tulisan di sosial media, yaitu kapal sering molor. Kenapa kapal sering molor dari jadwal yang sudah ditentukan? Akan saya beritahu hal yang sebenarnya agar kalian paham dan mengerti. Hal ini saya sampaikan kepada teman-teman semua karena saya sering ikut berlayar dengan kapal Pelni. Semua kapal sudah saya naiki mulai dari tipe 500 penumpang, 1000 penumpang, 2000 penumpang, hingga kapal Roro seperti Egon dan Jetliner sudah saya naiki. Sebenarnya selama saya berlayar dengan kapal Pelni ini, hampir tidak pernah saya mendapatkan yang namanya molor maupun terlambat tiba di pelabuhan. Saya hampir selalu tiba di pelabuhan selanjutnya minimal 2-6 jam lebih awal dari jadwal yang sudah ditentukan. Seperti contoh ikut trip laut pas awal tahun 2023, saat itu selalu tiba 4 jam lebih awal dari jadwal. Lalu ikut trip KM Ciremai selalu tiba 2 jam lebih awal dari jadwal. Ikut trip KM Gapulu selalu tiba 1 jam lebih cepat dari jadwal. Ikut trip KM Loser juga selalu tiba 3 jam lebih cepat dari jadwal. Tapi ketika saya ikut trip KM Umsini pada bulan Agustus tahun 2022, maka video ini saya buat. Karena saat itu jadwal KM Umsini lagi molor parah. Jadi sudah saya saksikan secara langsung melalui mata, kepala, pundak, lutut, kaki saya. Ya, itu maksudnya secara utuh saya memang berada di dalam kapal. Kalau hanya mata kepala saja, kan bisa lihat-lihat video orang atau postingan orang lain di sosmed tanpa mengetahui hal yang sebenarnya. Selama saya ikut berlayar, bukti saya berlayar bisa teman-teman lihat di playlist YouTube saya ini. Ada banyak video saya. Ada 14 hal yang menjadi faktor kuat mengapa kapal bisa molor dari jadwal yang sudah ditetapkan, dan di sini akan saya jelaskan dan saya jabarkan secara detail supaya teman-teman tahu. Oke, sebelumnya suara saya jelaskan kalian dengar ini, dan sampai di sini kalian bisa menyimak dan mengertikan apa yang saya ucapkan, supaya nantinya jangan ada yang komentar, ngomong apa sih lu bang? Gak jelas lu. Jadi aman ya, saya tidak seperti di channel-channel sebelah yang minta subrek-subrek, jadi langsung aja ya. Kayaknya ini openingnya sudah panjang, sekarang bumper video. Welcome aboard. "14 faktor mengapa kapal sering molor dari jadwal." Hal ini bisa saya tulis di sosial media, tapi karena saya belajar dari pengalaman, saya tulis santai dengan nada seperti ini, tapi banyak orang yang membaca dan menganggap saya tulis sebuah postingan dengan nada ngegas, seakan-akan saya memarahi atau membentak.
Jadi supaya tidak ada yang salah pengertian dan salah menanggapi, maka saya buat secara lisan supaya bisa dipahami. By the way, ini sesuai fakta di lapangan yang saya saksikan secara langsung ya, bukan dari katanya orang lain yang tidak diketahui asal-usulnya. Faktor pertama yaitu isi bahan bakar kapal. Semua kapal pelni pastinya harus dan wajib isi bahan bakar. Setiap kapal mengisi bahan bakar hanya di pelabuhan awal atau home base-nya dan memiliki waktu minimal pengisian bahan bakar yang berbeda-beda. Untuk kapal tipe 2000 penumpang, isi bahan bakarnya membutuhkan waktu minimal 10-12 jam hingga full untuk satu trip pelayaran atau satu voyage. Seperti contoh, KM Kelut, KM Dobon Solo, KM Cermai, KM Umsini, KM Gunung Dempo, KM Dorolonda, KM Gapulu isinya di Jakarta. Lalu yang isi di Surabaya itu ada KM Sinabung dan KM Labobar. Yang isi di Makassar itu ada KM Tidar, KM Lambelu, dan KM Bukit Siguntang. Untuk kapal tipe 1000 penumpang membutuhkan waktu minimal 5-7 jam untuk mengisi bahan bakar hingga full. Seperti contoh KM Bukit Raya, KM Lawit isi bahan bakarnya di Jakarta. Yang isi di Surabaya itu adalah KM Lauser, KM Awu, dan KM Kelimutu. Yang isi di Makassar itu ada KM Tilongkabila dan KM Binaya. Untuk KM Sirimau, kalau saya tidak salah isinya di Kupang. Untuk KM Tatamailau antara Bitung atau Sorong, itu saya lupa. Untuk kapal tipe 500 penumpang membutuhkan waktu minimal 6 jam untuk isi bahan bakar, seperti KM Egon di Surabaya. Yang isi di Makassar itu adalah KM Wilis, yang isinya di Ambon itu adalah KM Pangrango, sementara KM Sangyang itu kalau saya tidak salah antara Ambon atau Bitung, itu saya lupa. Selain di tempat yang sudah saya sebutkan tadi, kapal pelni hampir tidak pernah mengisi bahan bakar di pelabuhan kota transit. Bang, apa tidak bisa isi bahan bakarnya dibikin 2 jam aja? Lalu isi lagi nanti di pelabuhan berikutnya? Jawabannya tidak bisa. Saya juga pernah bertanya begitu kepada salah seorang ABK, dan jawabannya tidak bisa. Faktor yang kedua yaitu menunggu dokumen kapal. Ini adalah salah satu hal penting yang harus ada di dalam kapal, yaitu dokumen kapal. Dokumen ini menjelaskan apa saja yang menjadi muatan di kapal, jumlah data penumpang, dan lainnya. Kapal tidak akan berangkat jika dokumennya belum diterima. Dalam hal ini pernah kejadian dengan KM Tidar pada bulan Agustus tahun 2022 kemarin. KM Tidar molor hingga 6 jam di Makassar karena dokumen kapal salah penulisan nama kaptennya. Jadi saat itu kapten tetapnya turun cuti dan yang naik adalah Kapten PC alias kapten pengganti cuti. Pada dokumen tersebut belum berganti nama, bukan nama Kapten PC, melainkan masih atas nama kapten tetapnya. Maka harus dibuat ulang dokumennya dan tidak boleh dicoret ganti nama atau di tip X. Kenapa lama hingga 6 jam? Waktu itu saya bertanya kepada salah seorang petugas. Beliau mengatakan kalau saat itu sedang gangguan sinyal dan harus menunggu di sub atau orang yang berkepentingan, itu saya lupa, untuk menandatangani dokumen tersebut. Dokumen ini tidak bisa dan tidak diperbolehkan dibuat di dalam kapal. Faktor yang ketiga adalah menunggu pilot pandu dan takbut. Nah, ketika dokumen sudah clear atau naik, biasanya kapal selalu order pandu dan takbut untuk memandu kapal keluar dari pelabuhan. Dalam hal ini, memang tidak semua wilayah Indonesia yang ada standby pilot pandu dan takbut di pelabuhan. Seperti contoh yang ada pandu itu ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, Benoa, Bali, Bau-Bau, Batam, Kijang, Belawan, Kupang, Ternate, Ambon, Padang, dan Merauke ada pilot pandu tapi tidak ada takbut. Dan yang tidak ada pilot pandu dan takbut itu ada di wilayah Leoleba, Larantuka, Maumere, Labuan Bajo, Gorontalo, Sanana, Timika, Agats Somlaki, Dobo, Nias Sibolga, Tanjung Balai Karimun, dan beberapa lainnya saya lupa. Biasanya paling lama 30 menit untuk pilot pandu dan takbut tiba di kapal. Itu hasil hitungan saya selama ikut berlayar di dalam kapal. Contoh, kapal berlayar jam 4 sore. Pilot diorder pada jam 3:45 sore. Dan pilot baru naik ke kapal pada jam 4:15 atau 4:20 sore hari. Jika di pelabuhan tidak memiliki pilot pandu dan takbut, maka hal ini tidak berlaku. By the way, ini yang naik namanya pilot pandu pelabuhan, bukan nahkoda kapal ya. Karena pastinya banyak yang salah sangka jika beliau yang naik ke kapal yang paling akhir itu adalah nahkoda kapal, padahal bukan. Nahkoda kapal atau kapten itu jarang sekali turun dari kapal untuk jalan-jalan. Dan bahkan jika kapten turun untuk jalan-jalan di darat,
Kapten selalu tiba di kapal 15 menit sebelum kapal berlayar. Faktor keempat ini khusus wilayah Jakarta, yaitu menunggu antrian keluar kapal. Ini dikarenakan area dermaga Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta itu masuk gang sempit dan tidak seperti di daerah lain yang langsung menghadap lautan luas. Hal ini sering terjadi ketika kapal akan keluar dari pelabuhan. Ternyata pada jam yang sama, ada kapal barang di depannya yang juga akan keluar dari area pelabuhan. Begitu juga sebaliknya. Maka dari itu harus gantian keluar masuk area pelabuhan dan tidak bisa barengan keluar masuk, karena area ini sempit. Yang kelima, sebenarnya faktor ini tidak terlalu dominan, tapi cukup memiliki pengaruh dalam hal molor, yaitu pengisian air tawar untuk stok di dalam kapal. Memang sih, di setiap pelabuhan kapal bisa isi kembali stok air tawar, tapi tidak semua pelabuhan menyediakan stok air tawar untuk kebutuhan kapal. Seperti contoh untuk rutenya KM Sirimau dan Loser. Kedua kapal ini isi terakhir air tawar itu di Tual. Sementara ketika masuk Dobo, Timika, Agats, kapal ini tidak mengisi air tawar karena tidak ada tersedia stok air tawar. Dan akan diisi kembali sampai penuh ketika sandar di Merauke. Kalau kapal Kelut, isi air tawarnya itu selalu di Batam. KM Umsini isi air tawarnya itu di Kijang, Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Kupang. Kalau KM Tilong Kabila isi airnya di Bitung, Makassar, Benua, Bali. Apa jadinya jika tidak isi stok air tawar untuk kebutuhan di dalam kapal? Yang pasti penumpang tidak bisa mandi, dan mesin bantu kapal akan rusak karena tidak ada stok air tawar di dalam kapal. Dan jangan salah, stok air tawar yang ada di dalam kapal itu asli air tawar yang sama seperti di rumah, bukan diambil dari air laut atau air sungai. Faktor yang keenam ini sebenarnya tidak terlalu sering terjadi, tapi selama saya ikut berlayar di kapal sering terjadi, yaitu penumpang yang tertinggal. Memang hal ini mungkin jarang teman-teman lihat, karena setiap orang memiliki cerita perjalanan yang berbeda-beda. Tapi lain dengan saya. Saya malah sering mendapatkan beberapa penumpang yang tertinggal saat kapal sudah lepas tali di dermaga dan buktinya ada di dalam video saya. Seperti contoh saat KM Sangyang akan berangkat dari Namlea menuju Sanana. Ada penumpang yang tertinggal. Cek aja videonya di YouTube saya. Lalu penumpang KM Tidar terlambat di Bau-Bau. Penumpang KM Lawit terlambat di Jakarta pada tanggal 1 Januari 2023. Penumpang KM Umsini terlambat datang di Lewoleba menuju arah Larantuka. 16 penumpang KM Loser terlambat naik di Merauke karena ada rusuh di pelabuhan. Dan masih banyak contoh lainnya yang mungkin tidak perlu saya jabarkan di video ini. Yang ketujuh, faktor ini sebenarnya cukup langka terjadi, tapi pernah saya alami waktu di KM Umsini pada bulan Agustus 2022 saat akan berangkat dari Makassar menuju Surabaya. Saat itu ada sedikit insiden, yaitu kebakaran dan juga insiden tabrakan saat saya ikut KM Loser. Ya, ini memang jarang terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan tidak mungkin terjadi. Dan videonya sudah saya upload di YouTube saya ini. Untuk kejadian KM Umsini, jadi waktu itu kapal sudah Storm 3 dan sudah siap jalan. Ternyata di bagian palka tiba-tiba ada asap mengepul, pas satpam cek ternyata ada asap tebal. Maka diputuskan untuk menunda pelayaran dan memadamkan titik api. Berikutnya ada insiden tabrakan. Pengalaman ini pernah saya alami saat saya ikut trip KM Loser. Videonya juga sudah saya upload di YouTube saya ini. Saat itu kapal sudah Storm 3 kali dan akan berangkat dari Dobo menuju Tual. Saat itu KM Loser sandar bareng dengan kapal Loknus 1. Tiba-tiba badai datang beserta angin yang sangat kuat. Sehingga kapal Loknus 1 yang ada di depan kami terdorong ke belakang dan menabrak haluan KM Loser. Tidak ada korban jiwa pada insiden tersebut, namun karena posisi KM Loknus 1 melintang bebas, haluan kiri KM Loser sedikit penyok akibat tergencet buritan KM Loknus 1. Akibat insiden tersebut, KM Loser molor 1 jam dari jadwal. Dalam peristiwa ini memang tidak menjadi faktor utama, tapi bisa menjadi faktor pendukung mengapa bisa molor dari jadwal. Faktor yang kedelapan ini adalah faktor utamanya, yaitu lawan arah arus laut dan arah angin. Salah satu faktor utama kenapa kapal selalu tidak tepat waktu dari jadwal dan selalu dibanding-bandingkan dengan kereta api, bus, dan pesawat itu adalah arus laut dan arah angin. Armada transportasi lain selain kapal mengapa tidak molor parah? Itu karena armada lain tidak berhadapan dengan air laut dan angin alias alam. Coba aja kalau kereta api, bus, dan pesawat menghadapi air laut, pasti juga akan molor.
Secepat dan sekuat apapun putaran mesin yang dihasilkan kapal, jika posisinya melawan arah arus air laut dan arah angin, pastinya performanya akan turun. Kita ambil contoh KM Dorolonda. Kapal ini disetting untuk melaju dengan kecepatan 17 knot. Tiba-tiba dari depan haluan ada arus laut dan angin yang lebih kuat dari kecepatan kapal. Angin berhembus 40 knot. Maka otomatis kecepatan kapal akan turun antara 15 sampai 16 knot. Dan bila arah sebaliknya, arah arus laut dan arah angin dari belakang kapal, maka kapal mendapat bantuan dorongan hingga kapal melaju lebih cepat dari biasanya. Kita ambil contoh KM Sangiang. Kapal ini disetting dengan speed 9 knot. Karena arus laut bagus dan angin juga mendukung, KM Sangiang dapat melaju hingga 11,5 knot. Dan untuk teman-teman ketahui juga, ketika air laut terlihat tenang dan seperti tidak ada ombak, bukan berarti arus di bawah juga tenang. Tapi bisa saja arus di bawah kapal lebih kuat dari bagian atas. Makanya sering ada istilah tenang-tenang menghanyutkan. Faktor yang kesembilan, ini jarang terjadi tapi saya alami hal ini dengan KM Mumsini kemarin pada bulan Agustus tahun 2022, yaitu adanya perbaikan dan perawatan mesin. Memang hal ini sangat jarang terjadi, tapi bukan berarti mustahil ya. Perawatan kapal itu tidak harus selalu di galangan dok saja, tapi saat sandar di pelabuhan pun bisa dilakukan juga. Dan pergantian spare part mesin kapal pun bisa saja dilakukan saat kapal sandar. Dan yang paling lama itu adalah saat pergantian piston kapal. Bentuk piston kapal hampir sama dengan piston yang ada di kendaraan lain. Hanya saja untuk di kapal ukurannya lebih besar. Untuk pergantian piston kapal ini memakan waktu minimal 8 jam. Dan saya pernah mengalami hal itu saat ikut trip KM Mumsini pada bulan Agustus tahun 2022. KM Mumsini molor 8 jam di Jakarta dan ternyata sedang pergantian piston kapal. Faktor yang ke-10 ini sebenarnya untuk yang berlayar dengan kapal ukuran 500 dan 1000 penumpang, yaitu menunggu pasang surut di pelabuhan. Seperti contoh, waktu itu saya ikut trip dengan kapal sebenarnya tiba di Merauke pada jam 5 sore, alias tiba jauh lebih cepat dari jadwal. Tapi karena kondisi air di muara lagi surut, maka KM Loser berlabuh jangkar di Rede Merauke selama 12 jam sambil menunggu air pasang supaya kapal bisa masuk dan sandar di pelabuhan. Wilayah yang rawan surut antara lain Merauke, Agats, Timika, Gorontalo, Pontianak, Kumai, Sampit. Faktor yang ke-11 ini khusus kapal yang membawa kontainer, yaitu lama proses bongkar muat di pelabuhan. Ini berlaku untuk KM Sinabung, KM Kelut, Gapulu, Dorolonda, Labobar, Dobun Solo, Cermai, dan KM Gunung Dempo. Wajar aja molor kapal-kapal yang saya sebutkan tadi, karena proses bongkar muat kontainer naik dan turun dari kapal itu lama. Paling lama proses bongkar muat yang saya pernah ikut kapal biasanya over 1 jam saja sih. Faktor yang ke-12, ini sebenarnya sangat jarang terjadi, tapi pernah saya alami, yaitu mogok di tengah laut dan kapal hanya jalan dengan satu mesin saja. Hal ini memang jarang terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan tidak mungkin terjadi. Karena saya pernah mengalami hal ini, bahkan 2 kali lagi mogoknya. Kejadiannya saat KM Mumsini berangkat dari Makassar menuju Surabaya, dan di tengah laut ketemu KM Gunung Dempo. Saat itu KM Gunung Dempo speednya 17 knot, sementara KM Mumsini melaju cuma 2 knot selama 3 jam. Lalu KM Mumsini dari arah Surabaya menuju Jakarta. Saat itu hanya mesin kiri yang jalan dan mesin kanan yang mati. Kenapa bisa mogok? Ya maklum aja lah. Mesin-mesin kapal pelni kan sudah di atas 30 tahun usianya. Ini berlaku untuk kapal KM Mumsini, KM Lawit, KM Kelimutu, KM Tidar, KM Awu, KM Sirimau, KM Tatamailau, KM Dobun Solo, dan Cermai. KM Cermai per tahun ini sudah 30 tahun usianya. Selain yang sudah saya sebutkan tadi, usianya masih di bawah 30 tahun. Seperti KM Sinabung, Kelut, Dorolonda, Lambelu, Gapulu, Bukit Siguntang, Labobar, dan Gunung Dempo. Biarpun begitu, kemungkinan untuk mogok bukan berarti mustahil ya. Bisa saja terjadi. Dalam hal ini, mogok dan kapal hanya berjalan dengan satu mesin saja, teman-teman tidak perlu panik dan cemas. Karena tidak ada penumpang lainnya selain saya yang menyadari jika kondisi kapal sedang mogok atau jalan dengan satu mesin saja. Ini saya amati ketika saya ikut trip KM Mumsini pada bulan Agustus tahun 2022 kemarin. Selain mogok atau matinya mesin induk kapal, rusaknya mesin BT kapal bagian depan juga menjadi faktor pendukung kapal untuk molor dari jadwal. Jika teman-teman sudah menonton video trip jalan-jalan saya dengan KM Mumsini, maka kalian akan paham kenapa bisa gagal sandar terus KM Mumsini di pelabuhan.
Karena mesin BT kapal sangat penting untuk manuver kapal keluar dan masuk dermaga. Jika di pelabuhan ada standby tugboat, maka masih bisa tercover untuk kapal bisa merapat dan menjauh dari dermaga. Namun jika di pelabuhan tidak ada tugboat dan mesin BT kapal rusak, maka kapal akan sangat susah untuk bisa sandar di dermaga. By the way, tidak semua kapten kapal bisa kasih sandar kapal tanpa mesin BT kapal. Kapal yang sering rusak mesin BT-nya itu adalah KM Umsini alias kapal yang sudah berusia lebih dari 33 tahun. Lalu KM Loser juga pernah mesin BT-nya rusak saat melayani arus mudik lebaran tahun 2022 kemarin. Faktor yang ke-13 ini cukup sering terjadi, yaitu menunggu giliran sandar di pelabuhan. Kalian pasti pernah lihat dan alami kejadian kapal sandar bareng di pelabuhan kan? Atau pernah lihat seperti KM Bukit Seguntang dan KM Tilong Kabila sandar bareng di Makassar, antara KM Tidar dan KM Umsini sandar bareng di Makassar, atau KM Dobon Solo dan Dorolonda sandar bareng di Ambon. Hal ini, jika kondisi pelabuhan kosong dan panjang, maka bisa sandar bareng hingga 3 kapal sekaligus. Namun jika kondisi pelabuhan lagi banyak kapal yang sandar di dermaga, dan ukuran panjang dermaga tidak mendukung untuk menampung banyak kapal, maka mau tidak mau harus antri giliran. Seperti contoh KM Ceremai sandar di Sorong pada jam 4 sore. Sementara pada jadwal yang bersamaan juga KM Labobar dijadwalkan sandar pada jam 4 sore di Sorong. Maka salah satu kapal harus mengalah dan menunggu giliran masuk minimal 2 jam. Di Makassar dan Surabaya sekalipun juga begitu. Biarpun dermaga di Surabaya dan Makassar cukup panjang, namun jika banyak kapal yang sandar di dermaga, maka harus menunggu giliran masuk di pelabuhan. Saya pernah mengalami kejadian ini pada tahun 2011 dan 2015. Saat itu saya di Kelut, posisi kapal sudah di Rede Jakarta jam 5 sore. Saya tunggu sampai 1 jam kok nggak jalan, dan malah berlabuh. Ternyata KM Kelut menunggu KM Lawit keluar dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, dan setelah itu baru KM Kelut masuk dan sandar. Sejauh yang saya tahu, yang sering molor itu adalah KM Egon. Kapal ini selalu menunggu giliran masuk di daerah Lembar Lombok karena ada banyak kapal Roro yang masuk terlebih dahulu sebelum Egon. Dan terkadang malah KM Egon yang sering mengalah saat akan sandar. Dan faktor yang terakhir yaitu kapal sudah berkode keras untuk naik dok. Biasanya mendekati 1 bulan sebelum kapal naik dok, pasti mesin kapal sedikit bermasalah. Dan salah satu ciri yang bisa dilihat itu adalah menurunnya speed kapal dari biasanya. Seperti contoh kapal tipe 2000 penumpang yang biasanya melaju di angka 17 knot turun menjadi 14 knot. Untuk kapal tipe 1000 penumpang yang dari 11 knot menjadi 9 knot. Untuk kapal 500 penumpang yang awalnya dari 10 knot menjadi 7 knot. Salah satu faktor mengapa kecepatan kapal menurun itu karena pada baling-baling kapal atau propeller kapal sudah banyak menempel tiram dan karang. Hal ini sangat berpengaruh pada daya putar baling-baling karena ada beban yang menempel. Sudah bisa dipahami dari faktor keterlambatan atau molornya kapal laut. Sebagai bonus, saya kasih satu hal yang kalian tidak ketahui, yaitu beberapa jadwal kapal Pelni ini sebenarnya di-set waktunya dengan kecepatan kapal yang paling rendah. Seperti contoh jadwalnya KM Lawit. Jadwalnya Lawit disusun waktunya dengan kecepatan kapal hanya 9 knot saja. Sementara, kecepatan laju KM Lawit di antara 10-11 knot. Hal ini sengaja dibuat supaya meminimalisir yang namanya keterlambatan akibat cuaca buruk. Karena jika di laut tiba-tiba cuaca buruk, maka speed kapal akan turun dan tidak seperti ketika cuaca normal dan bagus. Contoh lainnya itu dengan KM Gapulu. Dari Jakarta berangkat jam 9 pagi dan rencana tiba di Surabaya pada jam 12 siang atau dengan kata lain 27 jam berlayar. Pada jadwal ini, KM Gapulu disetting dengan kecepatan 14,5 knot saja. Namun ketika saya ikut trip KM Gapulu, ternyata Gapulu bisa tiba di Surabaya pada pukul 10 pagi alias berlayar dengan menempuh waktu hanya 25 jam dengan kecepatan 16 knot. Untuk KM Tilong Kabila, sebenarnya jadwalnya Tilong Kabila dibuat dengan kecepatan tertingginya KM Tilong Kabila. Susunan jadwal KM Tilong Kabila disetting dengan kecepatan 11 knot, sementara kecepatan KM Tilong Kabila sekarang antara 10,5 knot sampai 11 knot. Jadi tidak semua kapal memiliki jadwal yang aman dari kata molor. Karena tidak semua kapal bisa sanggup berlayar dengan kecepatan yang diinginkan. Kalau kalian tidak percaya, silahkan cek sendiri. Kalian buka pelni.co.id. Setelah itu masukkan pelabuhan asal seperti contoh Jakarta atau Surabaya atau Ambon, Bitung, dan lainnya. Terus pilih pelabuhan tujuannya kemana. Contoh Tanjung Priok Surabaya atau Surabaya Makassar, Ambon Bitung atau lainnya. Setelah itu pilih tanggal keberangkatan dan jumlah orangnya cukup satu saja. Kalian klik cari. Nanti di situ ada daftar nama-nama kapal yang melayani rute tersebut. Coba kalian amati berapa durasi pelayarannya. Pasti beda-beda.
Untuk rute Jakarta-Surabaya aja ada yang 24 jam, 27 jam, 33 jam, dan 6 hari dengan KM Bukit Raya. Untuk rute Jakarta-Surabaya dengan KM Dorolonda dan KM Gapulu aja waktu tempuhnya berbeda. Padahal kedua kapal ini kembar dan silinder mesinnya juga sama, tapi pada jadwal memiliki waktu tempuh yang berbeda. Tapi kalian jangan bandingkan antara KM Sangiang dengan KM Dorolonda untuk rute Ambon-Namlea. Itu tidak sah ya, karena bentuk kapalnya beda jauh, beda tipe kapal dan tipe mesinnya juga berbeda. Dorolonda tipe 2000 penumpang, sementara KM Sangiang tipe 500 penumpang. Atau untuk rute Bitung Ternate dengan KM Labobar, KM Tatamailau, dan KM Sangiang. Memang sih ini semua kapal Pelni, tapi kan tidak semua kapal memiliki power mesin yang sama. Nah, kalian sudah paham kan kenapa bisa molor? Kalau masih belum paham, coba putar ulang video ini dari awal. Jadi intinya, 14 faktor ini yang menjadi penyebab armada kapal laut dianggap selalu molor dari jadwal sama penumpang. Kita rekap ulang ya. Semua jenis kendaraan pastinya harus mengisi ulang bahan bakarnya. Hanya saja kapal laut jauh lebih lama waktu mengisinya dari transportasi lain karena kapasitas tangki kapal laut jauh lebih besar dari transportasi yang lain. Yang kedua, semua transportasi umum pastinya wajib mengantongi yang namanya dokumen perjalanan, berupa berapa jumlah penumpang, barang, dan lainnya. Yang ketiga, semua jenis transportasi umum pastinya punya yang namanya antrian giliran keluar masuk terminal penumpang, termasuk salah satunya kereta api yaitu stasiun. Hanya saja kapal laut proses geraknya lebih lama jika dibandingkan transportasi lainnya. Yang keempat, semua jenis transportasi umum baik itu bis, kereta api, pesawat pastinya merefill air tawar untuk stok di perjalanan. Hanya saja kapal laut membutuhkan stok yang lebih banyak karena ukuran tangki kapal yang besar dan banyak yang membutuhkan air tawar ini selama di dalam kapal. Selain itu, tidak di setiap pelabuhan bisa isi ulang stok air tawar untuk perjalanan berikutnya. Yang kelima, semua jenis transportasi umum pasti berhadapan dengan alam, yaitu hembusan angin. Hanya saja kapal laut juga berhadapan dengan yang namanya gelombang arus air laut di tengah perjalanan. Sementara transportasi lainnya tidak berhadapan air laut secara langsung. Yang keenam, setiap transportasi umum pastinya sama-sama memiliki satu problem yang sama, yaitu kerusakan mesin. Pesawat aja bisa delay karena ada perbaikan mesin. Bis juga bisa rusak mesin mendadak di tengah jalan tol. Kereta api juga bisa dan pernah mengalami kerusakan mesin, apalagi kapal laut. Yang ketujuh, semua transportasi umum juga pernah mengalami kendala saat akan tiba di tempat tujuan. Pesawat bisa mutar di atas bandara karena jarak pandang yang minim saat akan landing. Kereta api juga tidak bisa berhenti di peron karena kondisi stasiun yang banjir. Bis juga bisa tertunda masuk ke terminal karena padatnya arus lalu lintas. Dan kapal bisa berlabuh jangkar karena menunggu pasang surut di perairan pelabuhan. Dan yang terakhir, setiap transportasi umum pasti pernah yang namanya penumpang ketinggalan. Baik itu pesawat, bis, kereta api, maupun kapal sekalipun. Tapi kayaknya cuma kapal aja yang sedikit ribet ketika harus kembali ke dermaga hanya gara-gara 1-3 orang yang tertinggal. Itu karena membuat kapal kembali ke posisi semula setelah lego tali tidak segampang yang kalian pikirkan. Oke, itu saja pembahasan saya kali ini dan saya harap tidak ada lagi keluhan dari teman-teman tentang mengapa kapal Pelni selalu molor dari jadwal. Makasih sudah menonton video ini dan salam seluas-luasnya. Ini ada 11 orang yang tujuan Surabaya terlambat. Kita mau susulkan lewat Pekandu ini. Pakai motor apa? Motor Pandu.
Iya, yang terakhir tadi Cap. Masa disuruh manjat di tangga? Perempuan nggak? Perempuan siapa? Iya, banyak tadi Cap yang terakhir. Aduh, ngeri. Yang terakhir tadi Cap. Kalau kita aja nggak apa-apa gimana? Haluan? 85. Aduh. Udah suling-suling aja. Kalau udah gitu. Wah, parah ini. Waduh. Kenapa lebih jangkap dulu? Iya. Aduh, udah nyerempet tuh sudah. Tahu nggak? Hah? Dinaikin? Kok tadi bilang nggak ada tiket? Bahkan bisa ngeliat barang itu?